Perkenalkan, nama saya Kesha Oktavia Wardani dari kelas 2025F Manajemen. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai hasil dari analisis saya mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara Cina. Baik, yang pertama ada profil dari negara Cina terlebih dahulu. Dilihat dari kondisi ekonomi negaranya, Cina merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat. Perekonomian Cina ini ditopang oleh sektor manufaktur yang sangat kuat, ekspor dalam skala besar, serta investasi infrastruktur yang masif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina relatif stabil, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan akibat faktor global dan domestik. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan kapasitas produksi yang tinggi, Cina memiliki peran penting dalam menentukan arah ekonomi global. Hal ini membuat setiap perubahan kondisi global, termasuk konflik geopolitik, akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonominya. Selanjutnya, Cina dalam posisi perdagangan global. Cina dikenal sebagai eksportir terbesar di dunia dan menjadi pusat rantai pasok global. Banyak negara yang bergantung pada produk manufaktur dari Cina, mulai dari barang konsumsi hingga komponen industri. Selain itu, Cina juga merupakan mitra dagang utama bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Posisi ini membuat Cina sangat sensitif terhadap gangguan perdagangan global akibat konflik internasional. Kemudian, negara Cina dilihat dari ketergantungan energi atau oil atau gas. Cina sendiri merupakan importir minyak terbesar di dunia. Sebagian besar kebutuhan energinya dipenuhi melalui impor, terutama dari kawasan Timur Tengah termasuk negara Iran. Ketergantungan ini menyebabkan Cina sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi, khususnya jika terjadi konflik di wilayah penghasil minyak utama dunia. Kenaikan harga minyak global akibat konflik akan berdampak langsung pada biaya produksi dan stabilitas dari negara ekonomi Cina tersebut. Kemudian untuk hubungan Cina dengan Iran dan Amerika Serikat dilihat dari segi hubungan diplomatik. Cina sendiri memiliki hubungan diplomatik yang cukup stabil dengan Iran. Kedua negara ini menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, terutama energi dan pembangunan infrastruktur. Cina juga cenderung mendukung pendekatan diplomasi dalam menyelesaikan konflik Iran dengan negara-negara lain. Di sisi lain, hubungan Cina dengan Amerika Serikat bersifat cukup kompleks, yaitu terdapat kerjasama ekonomi yang besar, namun juga diiringi dengan persaingan yang strategis, baik dalam bidang perdagangan maupun geopolitik global. Kemudian dilihat dari segi hubungan perdagangan, Cina merupakan salah satu pembeli utama minyak dari negara Iran. Bahkan ketika Iran ini menghadapi sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan Cina dengan Iran tetap berjalan meskipun terdapat tekanan politik global. Sementara itu, dengan Amerika Serikat, Cina memiliki hubungan perdagangan yang sangat besar, meskipun sangat sering terjadi konflik seperti perang dagang yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi kedua negara tersebut. Kemudian dilihat dari aliansi geopolitik. Secara geopolitik, Cina tidak memiliki aliansi militer formal dengan Iran, namun cenderung menjalin kerjasama yang strategis, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga energi. Cina juga menolak kebijakan sanksi sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, Cina juga berupaya untuk memperluas pengaruh globalnya
melalui kerjasama internasional dan proyek pembangunan lintas negara, sehingga tetap menjaga posisi netral namun strategis dalam konflik global. Kemudian, apa dampak konflik terhadap Cina dilihat dari segi perekonomian? Konflik antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Bagi Cina, hal ini akan meningkatkan biaya produksi industri karena energi merupakan komponen penting dalam proses produksi. Kenaikan biaya ini dapat menurunkan daya saing produk Cina di pasar global serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, Cina juga dapat memperoleh minyak dari negara Iran dengan harga lebih rendah akibat sanksi, sehingga memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek. Kemudian dilihat dari segi dampak perdagangan internasional, konflik di kawasan Timur Tengah ini bisa menjadi pengganggu jalur perdagangan global, terutama jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz. Gangguan ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pasokan energi ke Cina dan meningkatkan biaya logistik. Selain itu, konflik juga dapat memperburuk hubungan perdagangan antara negara Cina dan juga Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan sanksi dan juga pembatasan perdagangan yang dapat menghambat arus barang dan juga jasa. Selanjutnya, jika dilihat dari segi dampak bisnis dan juga investasi terhadap negara Cina, ketidakstabilan geopolitik akibat konflik ini menyebabkan meningkatnya resiko dalam kegiatan bisnis dan investasi tentunya. Perusahaan-perusahaan Cina cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, terutama di wilayah yang sedang terdampak konflik. Namun di sisi lain, Cina juga memanfaatkan peluang dengan meningkatkan investasi di Iran, terutama di sektor energi dan juga infrastruktur, ketika negara-negara barat ini menarik diri akibat sanksi ekonomi. Dan yang terakhir, jika dilihat dari segi dampak strategi bisnis terhadap negara Cina, dalam menghadapi konflik global ini, Cina menerapkan beberapa strategi bisnis yang adaptif. Strategi tersebut meliputi diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan, kemudian peningkatan investasi pada energi yang terbarukan, serta penguatan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Selain itu, Cina juga mengedepankan diplomasi ekonomi untuk menjaga hubungan dengan berbagai negara dan menghindari konflik langsung dengan Amerika Serikat. Sebagai kesimpulan, konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap negara Cina, terutama dalam aspek energi, perdagangan, dan juga investasi. Cina berada dalam posisi yang kompleks karena harus menghadapi risiko dari ketidakstabilan global, namun juga memiliki peluang untuk memperkuat pengaruh ekonominya. Oleh karena itu, strategi diversifikasi dan juga diplomasi menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika konflik internasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam hasil analisis dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.